Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur sebab kasih dan kemurahan-Mu yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Dan sebentar lagi Bapa, izinkan hamba-Mu untuk memaparkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus mengaruniakan roh hikmat, marifat, serta pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Dan mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran hamba-Mu, demikian dosa semua jemaat-Mu, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa, sebab anugerah Tuhan melimpah atas kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat orang yang berputus asa? Tentu saja jawabannya, kita semua pernah melihat orang yang berputus asa. Orang-orang yang berputus asa, jikalau mereka di luar Tuhan, maka ketindakan mereka melakukan hal yang sangat fatal, yaitu bunuh diri. Akan tetapi, orang-orang yang sudah dalam Tuhan, jikalau mereka mengalami perasaan berputus asa, maka tentunya mereka datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dengan demikian, bahwa orang-orang yang sudah di dalam Tuhan bukan berarti mereka tidak pernah mengalami perasaan berputus asa. Sekitar 2470 tahun yang lalu, hamba Tuhan yang bernama Nabi Elia pernah mengalami perasaan berputus asa. Apa yang dia lakukan? Dan bagaimana kemudian Tuhan menolong dia? Oleh sebab itu, mari kita ikuti satu topik firman Tuhan hari ini. Jangan berputus asa. Sekali lagi, jangan berputus asa. Izinkan saya membacakan satu teks firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Semua yang percaya katakan amin. Jangan berputus asa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah sebelumnya, yakni 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40,
Nabi Elia secara luar biasa dan sangat mengagumkan telah mengalahkan dan membunuh nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Namun saat Ratu Izebel memerintahkan untuk membunuhnya, Elia lari dengan sangat ketakutan. Layakkah seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan, yang baru memenangi pertarungan hebat, lalu ketakutan oleh ancaman seorang perempuan, meskipun yang mengancam adalah istri dari Raja Ahab? Mungkin itu pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita ketika kita membaca dalam teks ini. Betapa tidak ketakutan Nabi Elia tampaknya tidak masuk nalar. Bukankah para nabi Baal sudah tidak berkutik lagi? Nabi Baal sudah binasa semuanya. Lalu apa makna ancaman Izebel? Tentu saja ini pertanyaan serius bagi Nabi Elia dan juga bagi kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan ini memperlihatkan bahwa Nabi Elia tidak hanya ketakutan, tapi juga kehilangan kemampuan berpikir secara nalar untuk menganalisa pernyataan Izebel, untuk menganalisa ancaman dari Izebel. Walaupun dia sudah sampai ke Beersheba, wilayah Yehuda yang jauh dari Israel, ia masih merasa perlu masuk ke padang gurun yang sehari perjalanan jauhnya. Mengapa? Karena ketakutan tersumpah Elia dan menguasainya hingga ia mulai putus asa dan ingin mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bahasan dalam ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat 1 dan 2 tulis bernama Ahab dan Izebel. Lagi dalam ayat 1 dan ayat 2, di sana kita temukan Ahab dan Izebel. Ini merupakan pasangan suami istri, raja dan permaisuri raja. Ahab menceritakan kepada Izebel apa yang Elia lakukan, apa yang baru saja Elia lakukan, bukan apa yang Allah lakukan. Perihal 450 nabi Baal yang sudah disembelih oleh Nabi Elia, nabinya Tuhan. Ini cara orang yang tidak beriman. Seharusnya Ahab tentunya menceritakan kepada istrinya bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, bela hamba Tuhan yakni Nabi Elia, dan memusnahkan nabi-nabi Baal yang benar-benar tidak mau menyembah kepada Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa. Kadang apa yang dilakukan oleh Ahab tampaknya cukup sering dilakukan oleh banyak orang. Misalnya, jemaat Tuhan ketika didoakan oleh pendeta, maka kemudian dia berkata, aku disembuhkan oleh pendeta A, pendeta B, pendeta C. Padahal pendeta itu hanya sebagai media, hanya sebagai perantara.
Yang menyembuhkan bukan pendeta, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Begitu juga seseorang yang sukses dalam karir ataupun studinya, sering sekali berikan pernyataan bahwa yang membuat dia sukses adalah ibunya, adalah bapaknya, adalah pamannya, adalah tantenya. Padahal yang membuat seseorang menjadi sukses bukanlah manusia. Manusia hanyalah sebagai sarana. Meskipun itu bapak, ibu, om, tante, dan sebagainya. Yang membuat sukses itu adalah Tuhan dengan memakai keluarga, memakai orang tua, memakai saudara-saudara, dan seterusnya. Saudara, apa kemudian reaksi Izebel? Di dalam ayat yang kedua, maka reaksi Izebel mengobarkan, sekali lagi reaksi Izebel dalam sekejap mengobarkan amarah murka dengan berkata, para Allah akan menghukum. Saudara, dia mengancam Elia bahwa para Allah di sini menunjuk kepada dewa-dewa yang disembah, yang diyakini oleh Izebel maupun oleh Raja Ahab. Hal itu dikatakan dengan frasa para Allah berbentuk jamak, jelas menunjuk kepada para dewa dari Izebel. Izebel tidak putus asa dengan kegagalan para nabi Baal yang sudah disembelih oleh Nabi Elia. Izebel tidak putus asa dengan kekalahan nabi-nabi Baal, tapi ia bahkan menjadi semakin berkobar-kobar, semangat amarah murka, dan ingin segera menuntut balas kepada Nabi Elia. Tapi justru Elia lah yang mulai putus asa. Ini tentunya sangat ironis. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan dalam hal kegagalan di sini, dalam konteks ini, justru tidak berputus asa. Tetapi sebaliknya, Nabi Elia ketika sudah mendapatkan ancaman untuk dibunuh oleh seorang perempuan yang bernama Izebel, justru dia mulai berputus asa. Izebel mengirim seorang suruhan untuk memberitahu Elia. Ini menunjukkan keyakinan dan kemampuannya untuk bisa membunuh Nabi Elia. Tetapi ternyata ia gagal. Izebel gagal dalam menuntaskan rencananya. Dan ini menunjukkan bahwa hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Tuhanlah sang pencipta, sang pemilik hidup maupun mati dari semua kita. Oleh sebab itu, jika Tuhan belum izinkan seseorang mati, maka walaupun dia menghadapi maut sekalipun, Tuhan tetap menolongnya. Itulah sebabnya dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28 sampai 30, Tuhan tidak pernah mengizinkan walau sehelai rambut menjadi gugur tanpa seizin Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana reaksi Ahab? Raja Ahab pasif. Dia diam, dia bungkam. 1001 bahasa. Ketika Izebel bertindak semaunya, Izebel bertindak melampaui kapasitas yang dimilikinya. Dia bukan raja, tapi dia hanya istri raja. Dia permaisuri raja. Tetapi tindakannya
melebihi dari seorang kapasitas Raja Ahab. Ahab dan Isabel merupakan teladan buruk bagi pasangan suami istri yang beriman kepada Tuhan. Para istri tentunya jangan meniru tindakan dari Isabel. Demikian para suami jangan tentunya meniru tindakan dari Raja Ahab yang pasif, yang diam dari tindakan istrinya sendiri. Dan yang lebih fatal bahwa baik Raja Ahab maupun Isabel sama-sama tidak beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa reaksi Nabi Elia? Ayat 3 dan ayat 4. Nabi Elia takut. Apakah Nabi Elia takut? Ayat 3 berkata, maka takutlah ia. Jelas Nabi Elia menjadi takut. Mengapa dia takut? Karena sudah mendengar, menerima ancaman pembunuhan atas dirinya dari seorang yang bernama Izabel. Nabi Elia menjadi takut, oleh sebab itu ia lari demi menyelamatkan nyawanya. Dia lari sekuat tenaga demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Ketika Elia takut, maka ini menunjukkan hal kontras dari pengalamannya selama 3,5 tahun. Ia dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, Sang Pencipta langit bumi beserta isinya, dengan sangat-sangat dahsyat. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan dari hari ke hari dengan cara ajaib. Demikian juga dalam pasal sebelumnya, Tuhan menolong Nabi Elia. Ketika Nabi Elia bertarung dengan 450 Nabi Baal, mereka sama-sama meminta api kepada Tuhan agar supaya mezbah di mana mereka sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan mereka masing-masing. Kemudian barang siapa doanya dijawab dengan beroleh api, maka kemudian dialah Tuhan. Barang siapa doanya tidak dijawab, berarti Tuhan yang dia sembah selama ini bukanlah Tuhan, tetapi itu hanya Baal, dewa. Bukan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Dan Tuhan menolong Nabi Elia dengan cara ajaib. Tiba gilirannya untuk meminta api dari Tuhan, Tuhan mendengarkan Tuhan. Tuhan menurunkan api dan membakar persembahan, dan bahkan mezbah yang didirikannya benar-benar semuanya dibakar dengan api. Tetapi sebelumnya para nabi Baal, Tuhan tidak menjawab doa mereka, karena mereka bukan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi hanya kepada batu-batu yang tidak bernyawa dan tidak mungkin bisa mendengar dan menjawab doa atau usaha mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang apa yang dialami Nabi Elia bisa juga terjadi atas Anda dan saya. Bisa terjadi atas kita semuanya. Bahkan mungkin kita juga sudah sering mengalami seperti itu.
Selama ini kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Masa-masa sulit seperti pandemi, Tuhan sudah menyertai kita, menurunkan kekuatan, kesehatan. Dan kita sudah lalui sampai hari ini. Tapi kemudian, untuk meniti masa depan, bahkan untuk berjalan pada hari-hari ini, terkadang kita merasa cemas, kita merasa bimbang, kita merasa apatis, bahkan juga merasa takut, dengan alasan bahwa segala sesuatu misteri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut Elia menunjukkan bahwa ia cuma manusia biasa, sama seperti kita. Dan itu diungkapkan dalam kitab surat Yakobus pasal 5 ayat 17. Hanya saja ketika Elia takut, dia tidak berdoa, dia tidak berseru kepada Tuhan seperti sebelumnya. Datang ancaman dari Isabel, dia tidak datang kepada Tuhan, dia tidak berdoa kepada Tuhan, tapi tidak mencatat. Itulah sebabnya dia menjadi sangat takut, depresi, sangat tertekan, dan mulai putus asa. Dan ini mati. Rasa takut Elia menunjukkan bahwa di luar Tuhan, siapapun tidak dapat berbuat apa-apa. Perasaan berputus asa yang dialami oleh Nabi Elia membuktikan apa yang dikatakan oleh Alkitab Yohanes pasal 15 ayat 5, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, Anda dan saya pasti gagal. Di luar Tuhan, Anda dan saya pasti binasa. Sebaliknya, di dalam Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang spektakuler, sama seperti Elia bunuh nabi Baal dengan jumlah 450 orang. Itu merupakan suatu perkara spektakuler karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong Nabi Elia. Dan kita juga sama. Kita melakukan perkara yang besar karena Tuhan beserta Anda dan saya. Tuhan menjadi pembela kita. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak ketika Nabi Elia menjadi takut, maka ia lari ke Beersheba dan terus kepada bumi. Itu dicatat dalam ayat 3 dan 4. Beersheba terletak pada batas selatan dari Palestina. Ini terletak di luar wilayah Israel atau kekuasaan Aram. Tetapi termasuk wilayah Yehuda, sehingga ada di bawah kekuasaan Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat. Tetapi Raja Yosafat mempunyai hubungan yang baik, yang karib dengan Raja Ahab. Karena itu Nabi Elia masih merasa tidak aman di wilayah Yehuda, meskipun sudah meninggalkan wilayah dari Raja Ahab. Dan ia lari terus ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Dan sampainya di padang gurun, Nabi Elia ingin mati. Ini menunjukkan bahwa Elia mengalami depresi berat dan mulai berputus asa, bahkan ia ingin mati.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa penyebab Nabi Elia mulai berputus asa? Nabi Elia merasa gagal dalam pelayanan. Ia merasa pesimis sekarang. Menurutnya keadaan tidak bisa lagi membaik. Padahal dia sudah berusaha total. Dia sudah berusaha secara all out dengan membunuh nabi-nabi Baal 150 orang. Tetapi persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Selesai persoalan yang satu, ternyata muncul persoalan yang baru. Saudara, apa yang dialami Nabi Elia tentunya bisa juga terjadi atas kita, atas Anda, atas saya. Dan mungkin saja di antara kita sudah pernah mengalaminya. Perhatikan bagaimana statement Nabi Elia, ayat 10 dan 14. Elia itu orang yang sangat giat dalam melakukan pekerjaannya. Orang yang punya semangat yang hebat, bekerja dengan sangat giat, adalah orang yang paling mudah. Kecenderungannya untuk mengalami depresi pada waktu mengalami kegagalan. Sebabnya jangan heran, orang-orang yang giat belajar, ketika targetnya tidak tercapai, ada kemungkinan dan dia sangat rentan untuk bisa berputus asa dan bunuh diri. Itu sebabnya maka salah satu negara banyak berputus asa dan bunuh diri bukan karena warganya bodoh, tapi justru sebaliknya, warganya pintar, warganya giat bekerja, giat belajar. Orang itu contohnya adalah bangsa Jepang, Taiwan. Mereka kategori orang-orang yang giat belajar, giat bekerja, tapi juga mereka memiliki ranking berputus asa dengan rating yang tertinggi di dunia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang punya semangat yang hebat, orang yang bekerja dengan sangat giat, adalah orang yang paling mudah dan paling rentan mengalami depresi pada waktu mengalami kegagalan. Mereka adalah orang-orang yang cepat untuk berputus asa ketika mengalami kegagalan. Seharusnya Elia ingat bahwa Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Saudara, apa penyebab Nabi Elia berputus asa? Kelelahan. Ia lari menempuh jarak Israel Beersheba, yaitu sekitar 95 mil, lebih dari 150 km. Dan masih ditambah lagi sehari perjalanan ke padang gurun, ayat yang keempat. Ini membuat ia mengalami kelelahan yang luar biasa. Ia mungkin saja dehidrasi. Ditambah lagi ia mengalami kelaparan. Ini terlihat dari ayat 5 sampai ayat 7, di mana Tuhan menanganinya bukan hanya dengan menginginkan atau mengizinkan Elia istirahat atau tidur, tetapi juga Tuhan memberinya makan supaya kuat kembali berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Kelelahan dan kelemahan fisik ini bisa menambah depresi atau berputus asa. Oleh sebab itu, saudara, maka setiap hari kita juga harus menjaga kebugaran fisik kita. Karena bisa jadi dengan kelelahan kita kemudian bisa mengalami depresi.
fisik kita, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani kita di setiap hari. Selanjutnya, apa penyebab Elia menjadi berputus asa? Kesepian. Mungkin penyebab Elia menjadi depresi dan berputus asa karena dalam kesendiriannya dan juga lokasi di mana dia berada sangat sepi. Padang gurun, di sana tidak ada penduduk, di sana tidak ada swalayan atau mall, di sana tidak ada pusat-pusat perbelanjaan, tidak ada keramaian di sana. Tapi di sana hanya ada Nabi Elia sebatang kara. Walaupun tentunya sebenarnya Tuhan tetap menyertainya. Saudara, ayat yang ke-9 ketika Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, ayat yang ke-10 dan 14. 2 kali secara ulang-ulang Elia menjawab. Dikatakan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Di sini berkata, Elia tidak ada teman, Elia tidak ada sahabat, ada teman yang diajak untuk sharing, tidak ada orang yang bisa menolong. Dia kesepian, dia sendiri, dia tidak berdaya. Secara eksplisit, demikian maknanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sama ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, maka sudah dapat dipastikan kita merasakan kesendirian, kita merasakan kesepian. Dan oleh sebab itu hal yang paling sangat menyedihkan ketika kita mengalami keterpisahan dari Tuhan. Oleh sebab itu penulis Ibrani berkata dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya jangan sempat kita meninggalkan pertemuan ibadah kita, baik dengan sesama kita manusia secara horizontal maupun dengan Tuhan secara vertikal. Mengapa Tuhan mengizinkan Elia jatuh pada titik terendah? Untuk menunjukkan bahwa manusia yang terhebat sekalipun, sama seperti Nabi Elia, bisa gagal dan tidak bisa berbuat apa-apa jika bukan Tuhan yang menolong. Kekuatan manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Itulah sebabnya pengalaman Nabi Elia mengingatkan setiap Anda dan saya, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali untuk tidak membangun relasi dengan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali untuk melupakan Tuhan. Tapi sebaliknya berpautlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Tuhan itu berkenan untuk ditemui. Mohonkan kekuatan daripadanya, mohonkan penyertaan, perlindungan daripadanya. Walau Anda dan saya sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami jalan buntu, sedang mengalami ujian berat, sedang mengalami masalah yang begitu kompleks, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan solusi dan jawaban yang tepat. Karena itu tetaplah berharap dan mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-6. Saudara
kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, bersyukur buat pemahaman firman Tuhan, bersyukur buat pertolongan Tuhan, bersyukur untuk hadirat Tuhan. Engkaulah yang menilik setiap hati kami. Jika Tuhan menemukan dan mendapatkan kami beruang atau rentan perasaan berputus asa, kiranya Roh Kudus mengingatkan kami agar supaya kami tidak meninggalkan Tuhan, agar supaya kami tetap berpaut kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap mencari Tuhan selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Mohonlah Roh Kudus yang mengukuhkan firman dan memeteraikan supaya menjadi rema, berkat, darah daging bagi kami semua. Pakai kami Tuhan, kuatkan kami, tolong kami, agar kami hidup berjalan pada baik dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, dengan iman terima dan bawalah pulang limpahan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, berkati, menolong, menghibur dan menyelamatkan kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah kami, dan terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.